Spotlight Globe kali ini kita akan mengunjungi sebuah kota menarik di Republik Ceko. Ya, Ostrava, nama kota itu, merupakan kota terbesar ketiga di Republik Ceko dan menjadi aglomerasi perkotaan kedua setelah Praha. Kota ini terletak di wilayah utara timur Republik Ceko atau tepatnya di pertemuan sungai Ostravice, Oder, Dusina, dan Opava. Secara geografis, Ostrava berbatasan langsung dengan negara Polandia yang berjarak 15 km dan Slovakia 55 km. Dengan posisi strategis yang berbatasan dengan dua negara, kota Ostrava kemudian menjadi pusat administrasi Moravian Silesian Region. Meski menjadi kota terbesar ketiga di Republik Ceko, namun Ostrava cenderung sepi. Berdasarkan sensus Januari 2011 lalu, populasi penduduk Ostrava diperkirakan mencapai 310.464 jiwa dengan kepadatan 1.450 orang per kilometer persegi. Dan meski masuk ke dalam wilayah benua Eropa, namun penduduk kota Ostrava banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Dalam keseharian mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Keski. Dan pemirsa, selain gambaran umum tadi, tim Spotlight juga telah merangkum berbagai hal menarik lainnya tentang kota Ostrava. Berikut tayangannya. Kota Ostrava awalnya adalah merupakan persimpangan yang menjadi jalur perdagangan penting pada zaman prasejarah. Para arkeolog menemukan fakta jika kota Ostrava telah dihuni sejak 25.000 tahun yang lalu atau sekitar 23.000 sebelum Masehi. Salah satu bukti yang memperkuat perkiraan tersebut adalah temuan Venus Petrophyes atau sebuah patung biji besi berbentuk tubuh wanita oleh Bohuslav V pada 14 Juli 1953 di batas kota Ostrava dengan Silesia. Patung ini pernah ditampilkan dalam pameran Ice Age Art di British Museum London pada 26 Mei 2013 lalu. Pada tahun 1763, deposito besar batu bara hitam ditemukan di Ostrava hingga membuat kota ini menjadi kawasan industri. Selain pertumbuhan ekonomi yang cepat, setelah penduduknya terlibat berbagai usaha dan kerajinan batu bara, Ostrava juga terus kebanjiran imigran. Pada abad 19, sejumlah industri dan menara tambang dibangun di dalam kota setelah yang pertama berdiri di Viktovice. Namun kemajuan industri ini sempat tersendat ketika Perang Dunia Kedua. Saat itu sejumlah industri bernasib sama dengan fasilitasi di perkotaan yang mengalami rusak berat. Kota Ostrava mengalami perubahan besar pada tahun 1989 atau sejak Revolusi Velvet. Saat itu rekonstruksi menyeluruh dilakukan di berbagai bidang. Akibatnya industri pertambangan batu bara di kota itu dihentikan pada tahun 1994. Ostrava sebenarnya sebuah wilayah bekas pertambangan yang merupakan warisan era komunis di negara tersebut. Namun dengan sejumlah sentuhan, kota tersebut kini menjadi indah. Reputasi negatif sudah ditanggalkan karena Ostrava sudah bersolek dan menjadi cantik. Berbagai investasi teknologi pun terjadi di kota ini hingga meninggalkan bagian kecil dari pabrik kosong, tambang, dan gudang. Bagi turis Asia, kondisi Ostrava saat ini tentu saja memiliki sejumlah daya tarik dan misteri. Pemerintah Republik Ceko memang telah menggalakkan gerakan revitalisasi situs yang terlantar dengan menggandeng komunitas masyarakat untuk memberikan sentuhan seni pada Ostrava. Bagi yang akan berwisata ke Ostrava, mereka dapat mengunjungi Lower Viktovice yang dibuka sejak tahun 2007 lalu. Ostrava juga menawarkan para turis untuk berkeliling di sebuah labirin menakjubkan berbentuk pipa, kompresor, dan mesin logam misterius. Pusat dari tempat ini adalah Lubina, dua bekas tambang yang disulap menjadi ruang pameran dan konser. Lubina yang merupakan bagian dari kompleks Viktovice sering menjadi tuan rumah pertunjukan seni dan tari elektropunk. Di pinggiran kota terdapat tambang nikal yang menjadi tempat pertunjukan musik jazz serta instalasi seni. Untuk wisatawan yang suka dengan kehidupan malam, kawasan Ostrava memiliki banyak bar dan restoran dengan lokasi bekas kawasan pergudangan abad ke-19. Benar-benar eksotis dan menakjubkan. Meski dulunya sebagai pusat industri, namun bukan berarti Ostrava tak memiliki tempat wisata menarik. Salah satu tempat yang cukup terkenal di Ostrava adalah Miniuni atau The Miniature of the World. Di taman yang merupakan sarana tepat untuk rekreasi keluarga ini, pengunjung bisa melihat 34 bangunan yang menjadi ikon atau simbol negara-negara di dunia seperti Menara Pisa, Menara Eiffel, Tembok Cina, dan masih banyak lagi. Bangunan-bangunan tersebut skala ukurannya 1:25. Di taman ini pengunjung juga bisa melihat trek kereta api mini serta perahu yang disebut Stefan Battery. Jika ingin mengetahui sejarah pertambangan di Ostrava, pengunjung bisa datang ke Landeck Park Mining Museum. Museum ini terletak di bekas pertambangan Anselmus yang ditutup tahun 1974. Museumnya sendiri dibuka tahun 1993. Pertambangan ini dulunya pioner di Ostrava yang diakuisisi oleh seorang Yahudi bernama Salomon Meyer Rothschild tahun 1843.
Koleksi yang bisa ditemui pengunjung di museum ini diantaranya berbagai alat yang digunakan pada saat masih menjadi pertambangan. Bukan hanya itu, tempat ini juga sesekali digunakan untuk konser, pernikahan, dan perayaan lainnya. Dan sebagai kota pernah jaya di bidang industri, Ostrava tentu memiliki bangunan monumental. Salah satunya adalah New City Hall Viewing Tower. Menara setinggi 85,6 meter ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Di menara yang dibangun pada tahun 1930 di Balai Kota New ini, para turis bisa melihat pemandangan seluruh Ostrava. Bukan hanya itu, dari menara ini para turis juga bisa melihat negara tetangga Polandia yang jaraknya hanya 15 km saja. Dengan ketenangan dan kebersihan kotanya, Ostrava sebenarnya lebih pantas dijadikan sebagai tempat untuk mencari ketenangan dan menyepi. Pengunjung bisa duduk-duduk atau menghabiskan waktu di taman-taman atau di area Ostrava City Center. Sebenarnya, tak hanya untuk para wisatawan, penduduk setempat pun banyak yang melakukan hal itu. Ostrava City Center atau lebih tepatnya alun-alun di kota Ostrava memang berbeda dengan pusat kota di tempat lain yang selalu dihiasi kemacetan dan kebisingan. Ostrava City Center merupakan pusat kota yang unik karena memberikan ketenangan kepada warga dan wisatawan. Jika bosan santai di Ostrava City Center, kita bisa mencari tempat makan atau belanja ke Billa, sebuah supermarket terbesar di Ostrava. Jika dibandingkan, Billa masih kalah megah dibanding sejumlah mall yang ada di Jakarta. Bagi para pecinta hiburan malam, Ostrava memiliki ruas jalan yang mirip dengan Legian di Bali. Ya, di Jalan Stodolny banyak sekali bar dengan live musiknya. Stodolny tentunya paling hidup di antara ruas jalan lain yang ada di Ostrava karena tempat favorit bagi para turis. Bukan hanya itu, anak muda Ostrava yang suka pesta malam juga banyak yang hangout di ruas jalan ini. Mirsa, itulah beberapa fakta dan hal menarik dari kota Ostrava di